semuanya. Saya percaya pagi hari ini kita dalam keadaan yang tetap baik ya, semua karena anugerah dan perlindungan yang dari Tuhan hingga kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Nah, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita ya minggu ini. Yang kemarin 2 hari kemarin sudah dijelaskan ya lewat Bapak Gembala, dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa melihatnya bisa nanti buka di YouTube. Bahkan saat ini saudara bisa yang berlangganan Spotify juga bisa mendengarkannya ya. Pesan Tuhan minggu ini judulnya adalah pembiaran kecil yang menjadi besar. Diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ya, yang menjadi dasar ayat firman Tuhan untuk pesan ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Nah, ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini ya, saya bertanya, apakah kalau misalnya segala sesuatu kalau dibiarkan dari kecil itu akan jadi besar? Ternyata kan rata-rata kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ya sebagai manusia, ya sih ternyata betul ya. Banyak sekali sesuatu kalau kita biarkan ya, itu bisa menjadi besar. Ya salah satunya kan ada yang menguntungkan kan, seperti misalnya kalau kemarin juga sudah jelaskan, kalau kita investasi, kita punya uang lebih, udah dah kita simpan aja, kita investasikan aja di sesuatu. Udah kita nggak pernah pikirkan, tahu-tahu udah 10 tahun atau mungkin tahu-tahu 15 tahun atau 20 tahun tahu-tahu udah ada yang datang kemudian kasih tahu, wah ternyata udah besar seperti itu ya. Tetapi kan kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini kan kalau pesan ini kan kalau kita bayangkan bisa berarti positif tapi bisa juga berarti negatif. Tapi lewat pesan Tuhan ini ya, minggu ini maknanya kan beda. Ini maknanya kan adalah sesuatu yang mengingatkan kita untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena kalau kita renungkan ya, ini pastinya akan menjadi sebuah bahaya yang besar ya, bahaya yang sangat besar jika dibiarkan ya. Jika dibiarkan sebagaimana kemarin kan sudah dijelaskan ya, digambarkan tentang snowball. Kalau kita perhatikan tentang snowball, saya coba cari gitu ya di YouTube tentang videonya ada enggak gitu untuk bisa dilihat, ternyata enggak ketemu. Tapi rasanya seingat saya dulu kalau lagi masih masa-masa kecil gitu ya, kadang-kadang kalau lagi nonton film kartun kadang-kadang suka ada tuh bayangan seperti itu, wah tiba-tiba gulungan salju dari yang kecil jalan-jalannya akhirnya jadi besar seperti itu gitu ya, mengejar sesuatu. Dan pastinya kan ketika saya nonton, iya betul, efek bola salju ini sangat-sangat berbahaya kalau dibiarkan ya. Itu kan sudah dijelaskan ya oleh Bapak Gembala waktu hari Selasa kemarin. Jadi di warta pun di sini ditulis efek bola salju yang mengajarkan bahwa gulungan bola salju kecil yang dibiarkan menggelinding akan berputar semakin besar dan semakin cepat tentunya, hingga akhirnya sulit untuk dibendung. Jadi saya mengibaratkannya seperti bom waktu, seperti bom waktu yang mana itu terus berjalan hari lepas hari sampai pada satu titik dia akan meledak juga. Artinya kan sesuatu, kalau ini kan hal yang negatif ya, kalau sesuatu terus ditutup-tutupi, lama-kelamaan juga akan terbongkar seperti itu, tinggal tunggu waktunya aja seperti itu. Kisahnya kan kita belajar dari apa yang dialami oleh Raja Daud waktu ya dia melakukan sebuah aib ya, melakukan sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia waktu itu ada di istananya, kemudian dia lihat ada seorang wanita mandi ya, kemudian langsung muncul sesuatu di dalam pikirannya. Ini kan pasti Bapak Ibu kalau baca di dalam 2 Samuel pasal 11 pasti udah tahu lah kisahnya tentang Daud dan Batsyeba ya, dan apa yang terjadi. Yang menarik adalah apa Bapak Ibu? Ketika saya baca ini, kadang-kadang kan kalau kita baca di Samuel, kisah-kisah tentang Daud ya, kemenangan Daud juga dicatat di dalam kitab Tawarikh. Saya coba lihat lagi ya, apakah di Tawarikh juga ada? Ternyata nggak ada. Ini bukan berarti bahwa kisah tentang Daud dan Batsyeba ini nggak penting. Justru sesuatu yang kadang-kadang kita mungkin anggap sepele ya, nggak terlalu penting, kayaknya cuma dicatat di kitab Samuel aja. Ternyata justru tetap menjadi sebuah bagian yang penting yang harus kita perhatikan dengan sangat baik ya, harus kita teliti lagi gitu.
Jadi nggak ada yang nggak penting, semuanya penting. Ya. Ada memang kisah peristiwa-peristiwa lain yang dicatat di dalam kitab Samuel, tapi nggak ada di dalam kitab Tawari. Gitu. Tapi yang menariknya adalah kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-1-nya ya, di dalam 2 Samuel 11 ini, itu ternyata kalau diperhatikan tercatat di kitab Tawari. Artinya kan peristiwa tentang Daud dan Batsyeba ini kenapa enggak diungkapkan gitu di Tawari. Ini kan sesuatu yang menarik gitu ya. Artinya bukan berarti kita nggak menganggap bahwa ini nggak penting, ini justru penting ya. Sesuatu yang kadang-kadang nggak terlalu diungkapkan justru menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Saya bacakan kembali inti pesan Tuhannya ya. Seringkali orang percaya menyepelekan hal-hal yang semula dianggapnya kecil, pelanggaran kecil, ketidaktaatan kecil, kekecewaan yang kecil, dan berbagai hal lainnya yang dianggap kecil dan tidak berarti. Namun ternyata hal kecil yang mungkin masih berada di fase awal tersebut, apabila tidak diselesaikan dengan baik atau datang kepada Tuhan yang memohon kekuatan dan tuntunan, maka seringkali seiring dengan bergulirnya waktu tanpa disadari akan semakin membesar. Nah, pagi hari ini menyingkat waktu, saya langsung aja ya men-sharingkan apa yang saya dapatkan ya lewat pesan ini, lewat yang saya renungkan ini. Yang pertama adalah diantaranya belajar ya. Kita harus belajar mengaktifkan semangat pantang mundur dalam situasi apapun. Belajar untuk kita mengaktifkan kembali. Mungkin hari-hari ini kalau kita perhatikan ya pesan Tuhan dari minggu ke minggu, itu kan sebenarnya lagi terus menuntun, mengarahkan kita. Bahkan Tuhan itu udah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan udah kasih tahu dulu nih. Ya, di awal-awal Tuhan sudah kasih tahu dulu. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya, atau kadang-kadang karena masalah dan situasi dan lain sebagainya, semangat kita menjadi kendor. Padahal kita udah kemarin-kemarin udah dengar, oh ini semuanya nggak boleh kendor nih, kita harus terus melangkah maju, ya harus begini, harus begitu, ya. Tapi kadang-kadang itu tidak kita sadari. Bahkan kemarin juga kan di Komsel dibahas ya tentang hiu-hiu kecil. Kadang-kadang orang suka nggak sadar sebetulnya masalah yang kita hadapi, masalah demi masalah, itu tuh menjadi hiu kecil buat kita, supaya kita terus bergerak tapi bukan bergerak kepada hal yang tidak baik, tapi bergerak untuk terus datang cari Tuhan ya. Terus minta tuntunan Tuhan lewat masalah-masalah yang ada ini. Apa yang saya lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Justru yang terjadi adalah keluhan demi keluhan, bersungut-sungut, aduh Tuhan kenapa ya masalah ini datang lagi, aduh Tuhan kenapa sih masalah ini selalu mengganggu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak pengen ada masalah ya. Nggak pengen masalah itu datang ya. Orang selalu menghindar dengan masalah, padahal masalah itu adalah sesuatu yang mengajarkan kita untuk terus bergerak cari Tuhan tentunya ya. Cari jawaban yang hanya ada di dalam Tuhan. Jadi lewat ini kan kita diajarkan untuk tetap waspada, kita diajarkan tetap berjaga-jaga ya. Tetap punya satu keterhubungan yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Ini kan kalau dibaca ya, dasar dari poin ini adalah di ayat yang pertama ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, ini kan kalau kita perhatikan semangat pantang mundur. Ini juga kan bisa berarti jangan sampai kita ada di dalam kondisi lelah ya. Lelah secara apa ya? Lelah ya pastinya entah itu secara fisik juga iya, tapi secara rohani juga iya. Dalam menjalani kehidupan ya pasti ya, pastinya kita pernah merasakan ada di dalam satu titik kita udah merasa lelah ya, merasa capek ya. Di samping itu tentu saja kalau buat orang-orang yang mungkin usianya terus bertambah ya, kita bisa merasakannya. Sama seperti saya juga udah bilang, wah udah kepala sekian nih, udah semakin berbeda sekali fisiknya gitu. Tapi saya belajar sesuatu ya, ini satu kesaksian yang buat saya itu sebenarnya satu orang yang luar biasa ya. Jadi di 2002 itu kan saya pernah
pergi ke Jepang gitu ya, karena dapat sesuatu dari perusahaan bersama dengan istri ya. Kemudian di sana tuh ketemu dengan satu orang yang usianya udah di atas 70 ya, 75 ke atas gitu. Tapi perawakannya, wajahnya, semua fisiknya benar-benar luar biasa kuat. Nah, kita kan perjalanan itu kan cuma 7 hari, tapi 7 hari itu full. Buat saya pada usia seperti itu aja rasanya udah lelah, capek ya, setiap hari padat banget acaranya. Tapi saya melihat orang ini umur udah 75 tahun ke atas masih tetap semangat. Waktu berjalan di 2006 berkesempatan juga pergi lagi, ketemu lagi gitu ya. Karena dia juga sering datang ke Indonesia. Dia usia udah begitu tapi masih ditunjuk sebagai overseas ya. Overseas manager, artinya manajer yang bagian pemasaran untuk pergi ke negara-negara. Kadang-kadang ke negara Asia yang hawanya panas, tiba-tiba langsung berangkat ke hawa yang dingin, yang di kota yang cuacanya sangat dingin ya, kadang-kadang sangat ekstrim. Kadang-kadang bagian imigrasi sampai bingung, wah katanya ini bapak tua ini kok luar biasa, apa enggak sebaiknya istirahat aja, udah waktunya pensiun. Tapi melihat fisiknya ini luar biasa, wah iya ya, saya jadi belajar sesuatu. Kadang-kadang kita aja nggak seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan dihubungannya dengan harmoni? Kadang-kadang dalam kerohanian kita, dalam pengiringan Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang semangatnya itu cuma di awal-awal sampai ke tengah, begitu di tengah wah mulai banyak ini itu dan lain sebagainya. Mulai hubungan kita dengan Tuhan enggak terjalin dengan baik, akhirnya membuat diri kita lelah sendiri. Kita kan pernah melihat satu kisah tentang Nabi Elia waktu itu kan dia habis membantai nabi-nabi Baal 400 ya, nabi Baal, dan ada lagi nabi dari Asitoret. Itu kan sangat lelah secara fisik ya, karena kan palanya dipenggal seperti itu. Sampai akhirnya dia merasa lelah, aduh iring Tuhan kok seperti ini ya. Kemudian dia merasa dirinya itu cuma sendiri, nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada pembelaan Tuhan. Sampai akhirnya kan dia ada di dalam satu titik, dia rasanya ingin mati deh, rasanya seperti itu ya. Nah ini kan kalau kita belajar di dalam Tuhan itu ternyata sebetulnya semangat pantang mundur ini harus terus kita aktifkan hari lepas hari, apalagi dalam situasi sekarang ini ya. Ketika kita sering kali dengar, aduh yang terpapar COVID semakin banyak hari lepas hari, terus bertambah dan sebagainya, kadang membuat kita jadi mundur, mulai takut, mulai khawatir ini, khawatir itu, mulai parno ya. Di rumah sekarang ini jadi kayak seperti saya bilang, kenapa ya jadi seperti ini ya gitu. Padahal kalau kita percaya ya, selama kita melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita nggak perlu takut. Tapi kadang-kadang kan ada intinya dari perkataan ini, orang ini harus begini, dan lain sebagainya. Inilah yang kadang-kadang kan hal-hal yang kita dengar itu bisa membuat kita jadi pantang mundur. Ini yang nggak boleh kita biarkan. Kalau kita biarkan, maka lama-kelamaan kita jadi ya males dah. Udahlah, nggak usah doa lagi, ngapain terus doa lagi. Buktinya kan ini masalah juga tuh. Ternyata COVID semakin tinggi kok, semakin banyak. Belum lagi dengar berita ada yang nggak percaya tentang adanya COVID ini, ya dan lain sebagainya. Wah, itu kan berita-berita yang kadang-kadang membuat kita jadi lemah. Tetapi di sini kita harus belajar. Jangan kita menganggap sepele. Kadang-kadang ketika kita menganggap sepele, ya, ketika kita melakukan hal tersebut, nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan nggak terlalu penting lah. Adalah nggak usah ikut Tuhan terlalu serius juga hari-hari ini, ngapain harus serius seperti itu. Yang penting kita melakukan hal yang benar, Tuhan ngerti kok. Kadang-kadang kan ada perkataan-perkataan seperti itu ya yang suka kita dengar. Ya doa seperlunya aja, udah nggak usah keluar rumah lah hari-hari ini, ngapain harus keluar rumah, udah nggak penting lah. Ya, apalagi misalnya kita tetap harus ibadah dan sebagainya. Nah memang hari-hari ini kan ibadah untuk sementara waktu ditutup. Tetapi kan bagaimana kita tetap melakukan satu komitmen untuk bagaimana memberkati jemaat, untuk tetap dikuatkan ya. Kita belajar sesuatu, jadi jangan sampai melalaikan hal-hal yang kecil. Ketika kita melalaikan hal-hal yang kecil kan akibatnya sangat-sangat merugikan sekali.
Kita ingat kisah tentang Imam Eli ya. Imam Eli kan ketika membiarkan anak-anaknya, tidak mendidik anak-anaknya dengan benar, itu kan sesuatu yang dari awalnya kan kecil. Kalau dari awal dia udah mendisiplinkan anaknya kan mungkin kelanjutan dari keluarganya ini kan akan berlanjut. Tetapi ketika dia membiarkan anak-anaknya tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ternyata kan ini membuat mereka kan jadi semangatnya udah semakin mundur, semakinnya jadi semakin kendor. Hal-hal yang dihadapi udahlah dilakukan semau-maunya berdasarkan apa yang mereka pikir ini benar lah, pokoknya ini benar ya, ini baik, kelihatannya seperti itu. Disinilah ya bagaimana sampai akhirnya kan kita tahu anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati. Bahkan tabut Allah yang pada waktu itu adalah merupakan simbol kehadiran Allah itu sampai direbut oleh orang Filistin. Ini kan satu hal yang benar-benar sebuah ketidaktaatan yang kecil, ya dimulai dari yang kecil terus dibiarkan sampai akhirnya Tuhan sendiri melihat ya, dan bertanya kepada Imam Eli, siapa yang engkau hormati? Kenapa engkau menghormati anakmu melebihi mungkin dia Imam Eli menghormati kepada Tuhan? Itu sampai sebuah hal yang kadang-kadang kan kadang-kadang kita lebih takut dengan apa yang mungkin orang ucapkan daripada ketika kita tetap menaruh rasa percaya dan tetap teguh di dalam Tuhan. Ini yang nggak boleh Bapak Ibu untuk kita hari-hari ini kita biarkan begitu aja semangat pantang mundur ini. Tapi tetap kita harus terus bangun semangat pantang mundur ini. Di dalam kondisi-kondisi yang hari-hari ini saya tahu ini sangat-sangat berat. Kita nggak tahu sampai berapa lama ya kejadian masalah ini bisa teratasi. Tapi itulah yang harus selalu kita perhatikan, harus selalu kita ingat. Ini kan kalau Tuhan mengajarkan sesuatu ya. Di satu saat kan kita tahu murid-murid Yesus waktu tahu Yesus akhirnya mati di kayu salib, ada murid-murid yang kembali ke kampungnya. Tetapi kan kemudian di tengah perjalanan Yesus ketemu dengan dua murid ini ya, sampai akhirnya kan disadarkan. Padahal kan itu kalau dibiarkan pada waktu itu dibiarkan seperti itu, waduh kecewa, dia udah kecewa, udah nggak mau ikut Tuhan lagi, udah yang diharapkan aja yang diharapkan nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi di sini kan bagaimana di tengah perjalanan Yesus menyadarkan mereka. Di peristiwa lain murid-murid yang lainnya termasuk Petrus ya kembali lagi menjadi nelayan, nangkap ikan, sampai akhirnya Yesus menampakkan diri. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Sebetulnya ini lagi menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah pribadi yang nggak pernah mau membiarkan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang mudah menyerah, nggak punya semangat terus menggebu-gebu di dalam Tuhan. Makanya Yesus perlu untuk mengingatkan kembali, dan ini mengajarkan kita semua hari-hari ini, walaupun kita nggak bisa melihat tentang pribadi Yesus itu sendiri secara langsung gitu. Tetapi kan ini mengajarkan bahwa Yesus itu selalu hadir, Yesus itu selalu ada. Tuhan mau kita selalu terhubung dengan Dia, sehingga kita tetap punya satu semangat yang tidak mudah lelah. Jangan sampai yang masalah kelelahan rohani ini menjadi satu hal yang membuat akhirnya kita membiarkan diri terus mungkin menyesali keadaan, kita nggak mau bergerak maju. Kemarin sudah diingatkan dan di poin yang pertama kan, terus bergerak maju. Ini yang perlu untuk kita jalani gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya nggak perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab ini, ternyata Daud kan melakukan kesalahan ini, kan kita harusnya kan tidak terjadi seperti itu. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Ini yang perlu untuk kita renungkan sama-sama. Jangan sampai pada akhirnya kita baru menyesal itu di ujungnya, di akhirnya. Nah itu yang poin pertama. Nah yang kedua yang saya dapat adalah kita mulai belajar lagi untuk hari-hari itu mengontrol keinginan hati atau mengendalikan keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau ini buat seorang Daud ini kan, kalau kita baca ya di ayat yang ketiga dan keempat dari 2 Samuel 11 ini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Nah, sampai situ aja.
Sebetulnya kan Daud waktu tanya sama pegawai-pegawainya, coba selidiki itu perempuan yang lagi itu tuh yang di sana tuh siapa. Udah dikasih tahu bahwa dia itu adalah Batsyeba, kemudian dikatakan bahwa dia itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria. Jadi kan sebenarnya Daud udah tahu, oh gitu kan, dia udah punya suami, tetapi keinginan hatinya itu nggak bisa dicegah oleh dirinya sendiri. Dia ikuti apa yang menjadi keinginan dirinya, pokoknya untuk kepuasan diriku sendiri. Tahu nggak kira-kira bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan? Sebetulnya Daud itu pasti tahu, tapi dia tetap aja gitu ingin melakukan sesuatu ya. Itu kan kemarin kita sudah jelaskan apa yang mungkin bisa menjadi masalah buat di dalam diri Daud ya, ketika dia sudah merasa wah udah nyaman, udah jadi raja seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang kita juga bisa pelajari, bahwa ketika kita terus belajar hanya untuk mengikuti keinginan-keinginan sendiri, akhirnya yang terjadi adalah kita sedang membiarkan ya efek bola salju itu dari yang kecil lama-lama jadi besar. Kan kita bisa melihat dari kisah ini, apa yang sudah Daud lakukan kan nggak selesai masalahnya begitu aja ya. Ada efek-efek yang hari lepas hari terus berjalan ya. Sampai akhirnya kan apa yang sudah Daud lakukan itu kan seolah-olah dia tahu sesuatu itu salah, tapi kemudian tindakannya adalah dia seperti melakukan pembenaran-pembenaran buat dirinya sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Dia kan udah tahu nih, dia udah melakukan satu kesalahan, gimana ya caranya supaya menutupi kesalahan ini. Oh, dia buat alasan ini, dia harus begini, dia harus begitu. Mulailah timbul pikiran-pikiran yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah ini juga yang kadang-kadang kan kita tidak menyadari sebagai orang percaya. Kemarin juga kan dibahas di dalam komsel, kadang-kadang hal-hal apa, kadang-kadang ketika orang kecewa terus membiarkan kekecewaan itu lama-kelamaan, kekecewaan itu menjadi sakit hati. Dari sakit hati kemudian punya rasa dendam, dibiarkan lagi berjalannya waktu, akhirnya muncullah kepahitan yang sulit untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Atau misalnya orang-orang yang berhutang, kadang-kadang kalau berhutang awal-awalnya untuk kebutuhan, lama-lama bukan hanya untuk kebutuhan utama, tapi lebih kepada kebutuhan pribadi, meningkatkan status sosial. Akhirnya ya mungkin tanpa disadari, wah dapat kartu kredit yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang salah. Akhirnya numpuk gak bisa bayar. Kemudian mungkin pinjam sana, pinjam sini ya. Lama-kelamaan menjadi membentuk sebuah karakter udah biasa kok begini. Lama-lama kan akhirnya kadang-kadang orang yang punya hutang waktu ditagih lebih galak dari orang yang lagi nagih hutang ya, seperti itu menjadi membentuk sebuah karakter yang tidak baik. Akhirnya apa ya, akhirnya waktu masalah itu semakin besar, wah semakin bingung, terus seolah-olah nyalahin Tuhan ya. Itu yang paling parahnya lagi, nyalahin Tuhan, nyalahin orang-orang. Wah ini nggak bisa menolong saya, nggak bisa, ini orang nggak punya kasih lah dan sebagainya. Padahal kalau diteliti itu kan kesalahan timbul dari diri sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Nah Daud pun seperti itu. Kalau kita perhatikan ini yang sesuatu yang memang harus kita sadari nih, lewat pesan ini kita kembali ayo cek. Karena apa? Kalau kita baca ya di 2 Samuel 11 ayat 27 bagian akhir, apa yang telah dilakukan oleh Daud itu kan di bagian akhirnya dikatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya kan di pasal selanjutnya Nabi Nathan datang menegur Daud ya, menyadarkan Daud, dan Daud mengakui hal yang salah. Hal yang selama ini kemudian apa yang sudah dia perbuat itu adalah sebetulnya sebuah beban di dalam dirinya. Aduh, aku sudah melakukan dosa, aku sudah melakukan kejahatan, aku sudah membuat strategi-strategi yang bagaimana menyiapkan supaya Uria ini mati. Hal yang sebetulnya nggak pernah tertimbul ya. Jadi kan itu seolah-olah untuk pembenaran terhadap dirinya sendiri. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Dan masalah kan nggak selesai begitu aja. Waktu Daud menyesali kan kita bisa lihat ya di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Coba kita buka sebentar, Mazmur pasal yang ke-51. Ini kan pengakuan dosa ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi waktu dia melakukan itu tuh dia tuh sadar semua. Dia udah melakukan hal yang salah. Dan untuk menutupinya ya akhirnya cari akal. Sampai ya, itu menjadi sebuah tekanan hari lepas hari buat seorang Daud. Ya sampai munculnya Nabi Nathan. Bukan cuma penyesalan aja ya ternyata. Kalau dibaca kembali di dalam 2 Samuel, kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-12-nya. 2 Samuel pasal yang ke-12-nya dari ayat yang ke-10 sampai 12. Oleh sebab itu ya, jadi setelah Nabi Nathan menyampaikan ya, dikatakan begini, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya. Aduh, ini kan sesuatu yang mempermalukan, sangat mempermalukan pribadi dari Daud sebenarnya. Karena apa? Karena hal yang dibiarkannya itu, hal yang coba untuk ditutup-tutupi oleh Daud. Sampai ayat yang ke-15 di bagian B-nya ya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit ya. Jadi sesuatu yang gak berkenan itu buat Tuhan, ya Tuhan aja berkuasa untuk menulahi ya, sesuatu yang tidak berkenan. Nah artinya kan di sini kita belajar ya, belajar mulai mengendalikan keinginan hati kita. Kadang-kadang kan keinginan hati ini kan menurut pikiran kita rasanya benar, aduh rasanya begini. Kadang-kadang perasaan ini terus dibawa. Tapi harus kita tetap punya satu hubungan dengan Tuhan, selalu tanya dengan Tuhan, selalu minta arahan yang dari Tuhan. Karena ini sangat penting ya, sangat penting sekali untuk kita lakukan di dalam hari-hari kita ini. Ya, hal yang satu kan pernah terjadi di dalam perjanjian baru tentang Ananias dan Safira. Punya tanah, kemudian aduh gimana ya tanahnya, udahlah dijual. Ya udah akhirnya dijual, dapat penghasilan. Nah kemudian kan hanya karena keinginan hatinya sendiri, ini dikasih semua jangan ya, kalau dikasih semua gimana nanti kita, udahlah jangan, setengah aja. Ya udah istrinya sepakat, ya udah setengah aja, kita sepakat ya. Nah baru datang ke hadapan Rasul Petrus, itu Roh Kudus aja udah langsung negur ya. Bahkan itu kan kalau negur itu kan sepertinya ada langkah-langkah gitu, langkah-langkah apa yang dilakukan. Kita buka aja di dalam Kisah Para Rasul yang ke-5 ayat yang ke-3 ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi pada waktu itu kan Ananias ini udah langsung berpikiran begini-begini, sebenarnya itu hatinya udah dikuasai ya. Mungkin untuk aduh nanti kalau dikasih semua gimana ya, aduh nanti kalau dikasih semua gimana ya hidup kita, nanti kita kekurangan dong, nanti kita kehilangan ini dong ya. Mulai muncul hal-hal seperti itu. Karena udah mulai muncul seperti itu, dibiarkan mulai ya, dia mendustai, udahlah berbohong aja, udah aja begini, dilakukan hal yang kecil ya. Tapi kan ini bagaimana dikatakan, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi kan kalau dibiarkan ada tidak udahlah, disembunyikan kan nggak tahu. Ya. Tapi kan ternyata bagaimana ini buat Tuhan kan sesuatu yang nggak berkenan ini, akhirnya kan membuat baik Ananias dan Safira itu akhirnya mati. Nah begitu juga sebenarnya kan kita, kalau kita dapat pesan ini ya, pembiaran kecil yang menjadi besar ini kan akibatnya itu kan sangat-sangat berdampak tidak baik. Makanya kita perlu untuk terus ya memperhatikan hal-hal apa yang mungkin hari-hari ini
yang membuat kita ternyata udah menyepelekan hal-hal yang kecil. Kan kalau pesan ini datang artinya kan buat kita untuk tetap bisa merefleksi diri kita, introspeksi kepada diri kita. Oh, jangan-jangan saya sudah melakukan hal-hal ini nih. Saya biarkan, ya saya tuh kan orang lain nggak tahu, kan gembala juga nggak tahu, kan leader-leader juga nggak tahu. Tapi kan buat Tuhan Maha tahu. Makanya Tuhan kasih pesan ini untuk kita introspeksi. Ya. Jadi jangan sampai ini mengingatkan kita tentang jangan sampai ada di dalam hidup kita tuh akhirnya menjadi sebuah kehancuran, ya, kehancuran di segala sektor sebenarnya, ya, di segala sektor ketika kita mencoba, ya, bahwa itu tuh sesuatu yang kita lakukan adalah hal yang salah, tapi kita seolah-olah coba untuk membenarkan diri, ya, membenarkan diri. Nah ini yang jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Karenanya ya kita sama-sama, ya. Waktu saya merenungkan ini juga, ini kan menjadi poin penting juga buat diri saya gitu ya. Jadi kita sama-sama, ya, belajar dalam dua hal ini. Yang pertama adalah yuk kita belajar mengaktifkan kembali, ya, semangat pantang mundur. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita udah lagi merasa lelah, capek gitu ya, aduh Tuhan kok begini terus, ya. Tetap bangkitkan semangat pantang mundur itu kembali dalam segala situasi apapun yang mungkin saat ini sedang kita hadapi maupun hari-hari ke depan, ya. Jadi kita harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap harus punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua juga mulai kita akan belajar untuk kendalikan mungkin selama ini apa sih yang menjadi batu sandungan buat diri kita sendiri, yang akhirnya kita sadar bahwa oh ternyata itu adalah hal yang kita biarkan, ya, dari kecil sampai akhirnya jadi besar, akhirnya jadi masalah buat diri kita sendiri. Dan kita nggak datang sama Tuhan, ya. Kita nggak minta tuntunan mungkin dari gembala dan sebagainya. Nah ini yang perlu untuk kita waspadai juga, ya. Jadi mulai belajar mengendalikan. Ada kalau keinginan hatinya begini, apalagi kalau tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, ya. Jangan kita coba untuk terus aja deh, ya udah tanggung, udah terlanjur. Enggak, justru kita harus berhenti, kita mulai perbaiki, kita mulai sadar bahwa oh iya ternyata ini adalah hal yang salah, datang sama Tuhan, bereskan segala sesuatunya, ya. Nah inilah dua hal ini yang jelas boleh menguatkan Bapak Ibu semua, ya, buat kita bisa sama-sama memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.